Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jalatun Nazifah dengan NIM 186251004, Prodi Teknik Lingkungan. Saya mahasiswa Universitas Airlangga dan ini merupakan bagian kuliah dari Fisika Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal atau lebih tepatnya membahas beberapa contoh soal UTS di Fisika Dasar 1. Yang pertama, saya akan membahas soal esai sebanyak 50 soal, dan yang kedua saya akan membahas 50 soal lagi, yaitu pilihan ganda. Selamat menyaksikan. Dadah. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas soal persiapan UTS Fisika Dasar. Kita akan membahas soal UTS Fisika Dasar 1. Nah, yang pertama kita akan bahas soal esai konsep. Oke, nomor satu, jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai contoh masing-masing. Nah, jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar tanpa arah, misalnya massa, waktu, suhu, dan energi. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dua arah, misalnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, untuk nomor dua, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Jadi, satuan sangat penting karena menyatakan makna fisik suatu besaran. Tanpa satuan, suatu nilai tidak bermakna. Contoh angka 10. Tanpa satuan tidak jelas apakah itu 10 meter, 10 detik, atau 10 kilogram. Oke, lanjut nomor tiga. Apa perbedaan massa dan berat secara fisis? Nah, jadi massa adalah ukuran banyaknya materi dalam benda dan nilainya tetap. Dimanapun, berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda, sehingga bergantung pada percepatan gravitasi setempat. Oke, lalu yang keempat, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Nah, jadi ketidakpastian itu muncul karena keterbatasan alat ukur, keterampilan pengamat, dan bentuk fluktuasi lingkungan. Tidak ada pengukuran yang benar-benar eksak. Lanjut nomor 5, apa makna fisis dari komponen vektor? Jadi, komponen vektor merupakan menyatakan pengaruh vektor pada arah tertentu. Pemecahan vektor mempermudah analisis gerak atau gaya pada arah sumbu tertentu. Lanjut nomor 6, jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Jadi, jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Next, nomor 7, mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Jadi, perpindahan itu dapat bernilai nol jika benda kembali ke posisi awal meskipun telah bergerak dan menempuh lintasan tertentu. Nomor 8, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Jadi, kelajuan adalah besaran skalar yang menyatakan cepat lambatnya gerak. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang juga memperhitungkan arah. Lanjut nomor 9, kapan percepatan bernilai nol tetapi benda tetap bergerak? Jadi, percepatan bernilai nol saat kecepatan konstan. Misalnya, benda bergerak lurus dengan kelajuan tetap. Next, nomor 10. Jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Jadi, tanda negatif pada kecepatan menunjukkan arah gerak berlawanan dengan arah acuan yang dipilih. Nomor 11. Apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB? Ciri utama GLB adalah kecepatan konstan dan kecepatannya itu nol. Nah, untuk yang ini, mengapa grafik STGLB berbentuk garis lurus? Jadi, grafik STGLB berupa garis lurus karena posisi berubah secara linear terhadap waktu. Lanjut nomor 13, apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? Nah, GLB itu memiliki percepatan nol,
Sedangkan GLBB memiliki percepatan konstan yang tidak nol. Lanjut, mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Nah, pada gerak vertikal, gaya yang selalu bekerja adalah gaya gravitasi, sehingga percepatan gravitasi selalu muncul. Lanjut, jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Jadi, gerak parabola itu dapat dipisah karena gerak horizontal dan vertikal saling independen. Next, nomor 16. Apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Jadi, gaya adalah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk benda. Lanjut nomor 17. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Nah, gaya tidak selalu menyebabkan gerak karena bisa saling meniadakan atau hanya menahan benda tetap diam. Oke, lanjut nomor 18. Jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual. Jadi, hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya. Oke, terus nomor 19. Apa makna inersia? Inersia adalah kecenderungan benda untuk menolak perubahan keadaan geraknya. Lanjut nomor 20. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Hubungan gaya, massa, dan percepatan dinyatakan oleh sigma F ini sama dengan M kali A. Lanjut nomor 21, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Nah, gaya muncul berpasangan itu karena interaksi selalu melibatkan dua benda. Lanjut nomor 22, apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Nah, diagram benda bebas itu digunakan untuk memisahkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Lanjut nomor 23, jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal berfungsi sebagai reaksi permukaan untuk menahan benda agar tidak menembus permukaan. Lanjut nomor 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Gaya gesek selalu berlawanan arah gerak karena menentang kecenderungan gerak relatif. Lanjut 25. Bentar. Oke. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Benda meluncur di bidang miring karena adanya komponen gaya berat sejajar bidang. Lalu nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Gaya sentripetal diperlukan untuk mempertahankan lintasan melingkar. Lanjut nomor 27. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Gaya sentrifugal itu tidak nyata dalam bentuk kerangka inersial. Ia itu muncul sebagai gaya semu pada kerangka berputar. Lanjut nomor 28. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari posisi percepatan? Nah, kalau gerak lurus percepatan itu searah lintasan. Sedangkan pada gerak melingkar, percepatannya itu menuju pusat lintasan. Lanjut 29, jelaskan pengertian dari usaha. Pengusaha adalah transfer energi oleh gaya yang menyebabkan perpindahan. Lalu nomor 30, kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya? Usaha bernilai nol jika gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Ke-1, apa makna sudut dalam rumus usaha? Jadi, sudut dalam rumus usaha menentukan komponen gaya yang efektif melakukan usaha. Next, nomor 32, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, usaha usaha ben- usaha total sama dengan perubahan energi kinetik benda. Lalu nomor 33, apa yang dimaksud energi potensial? Jadi, energi potensial adalah energi yang tersimpan karena posisi atau konfigurasi benda. Lalu 34, kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik kekal jika hanya gaya konservatif yang bekerja. Lalu nomor 35, mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Energi tampak hilang karena perubahan menjadi energi internal seperti panas. Lanjut nomor 36, jelaskan konsep pusat massa.
Pusat massa adalah titik representasi posisi rata-rata massa sistem. Lalu 37. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Karena sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda karena gaya internal saling meniadakan. Lanjut nomor 38. Apa makna momentum secara fisis? Momentum menyatakan kecenderungan benda mempertahankan geraknya. Lanjut 39. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Benda bermassa besar lebih sulit dihentikan karena momentumnya itu lebih besar. Lanjut nomor 40. Jelaskan pengertian impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dan selang waktu kerjanya. Lanjut 41. Apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Nah, kalau impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi hubungannya tuh sama gitu guys. Lanjut 42. Kapan momentum kekal? Nah, momentum kekal pada sistem tertutup tanpa gaya eksternal. Lanjut nomor 43. Mengapa gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem? Jadi, gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem karena saling meniadakan. Lanjut nomor 44. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan dengan kekekalan momentum dan energi kinetik. Jadi itu kayak geraknya tuh kayak bola bekel. Nah, kalau lenting gak sempurna itu tuh kayak plastisin gitu guys. Nah, ini nih nomor 45. Apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Kalau tumbukan tidak lenting, energi kinetik tidak kekal. Jadi kayak tadi yang aku bilang, kalau lenting tuh dia tuh kayak geraknya tuh kayak bola bekel, sedangkan kalau lenting tuh dia tuh kayak plastisi nempel gitu, dia nggak mau kayak gini-gini. Terus nomor 46, jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik adalah keadaan benda diam tanpa percepatan translasi dan rotasi. Lalu nomor 46, jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik adalah keadaan benda diam tanpa percepatan translasi dan rotasi. Mengapa benda diam belum tentu setimbang? Benda diam belum tentu setimbang karena bisa saja masih ada torsi. Lalu nomor 48, apa syarat kesetimbangan translasi? Syarat kesetimbangan translasi adalah sigma F sama dengan 0. Lalu apa syarat kesetimbangan rotasi? Kalau syarat kesetimbangan rotasi itu sama dengan sigma R sama dengan 0. Lalu terakhir, jelaskan makna torsi secara intuitif. Torsi secara intuitif adalah kemampuan gaya untuk memutar benda. Sekian, itu adalah soal soal esai. Kasih, bye-bye. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas soal pilihan ganda dalam 50 soal. Yang pertama, nomor satu, besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah A. Massa, B. Suhu, C. Perpindahan, D. Waktu. Nah, dari soal pertama, jawabannya adalah C. Perpindahan. Nah, kenapa perpindahan? Karena perpindahan merupakan besaran vektor karena memiliki besaran dan arah. Massa, suhu, dan waktu hanya memiliki besar tanpa arah sehingga termasuk besaran skalar. Nomor dua, pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah A. Gaya dan joule, B. Massa dan gram, C. Panjang dan meter, D. Waktu dan jam. Untuk nomor dua, jawabannya yaitu C. Panjang dan meter. Satuan SI untuk panjang adalah meter. Pilihan lain salah karena gaya bersatuan Newton atau bukan joule, massa bersatuan kilogram bukan gram, dan waktu bersatuan second atau bukan jam. Untuk nomor tiga, pertanyaan yang benar tentang massa dan berat adalah A. Massa bergantung lokasi, B. Berat selalu tetap, C. Massa adalah gaya, dan D. Berat bergantung gravitasi. Jawaban dari nomor tiga adalah D. Berat bergantung gravitasi.
Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada massa, sehingga nilainya bergantung pada percepatan gravitasi setempat dan massa tidak bergantung lokasi. Untuk nomor 4, alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah A. Kesalahan teori, B. Keterbatasan alat ukur, C. Kesalahan rumus, D. Satuan tidak baku. Jadi jawabannya adalah B. Keterbatasan alat ukur. Setiap pengukuran dibatasi oleh ketelitian alat ukur, sehingga hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Next. Fungsi utama pemecah vektor adalah untuk A. Memperbesar nilai vektor, B. Menghilangkan arah, C. Mempermudah analisis arah, dan D. Mengubah besaran vektor menjadi skalar. Jawaban dari nomor 5 adalah C. Mempermudah analisis arah. Pemecah vektor bertujuan untuk mempermudah analisis, terutama ketika vektor bekerja pada arah yang berbeda. Lanjut nomor 6. Jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena A. Jarak tempuh selalu 0, B. Perpindahan tidak memiliki satuan, C. Perpindahan memperhatikan arah, D. Jarak tempuh adalah vektor. Jawabannya adalah C. Perpindahan memperhatikan arah. Perpindahan memperhitungkan arah, sedangkan jarak tempuh hanya memperhitungkan panjang lintasan. Lanjut nomor 7. Percepatan bernilai 0 ketika benda A. Diam, B. Bergerak melingkar, C. Bergerak harus lurus beraturan, D. Bergerak berubah arah. Jadi nomor 7 jawabannya adalah C. Bergerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan konstan, sehingga percepatan bernilai 0 meskipun benda tetap bergerak. Lanjut nomor 8. Tanda negatif pada kecepatan menyatakan A. Benda melambat, B. Arah gerak berlawanan acuan, C. Percepatan 0, D. Kecepatan 0. Jawaban nomor 8 adalah B. Arah gerak berlawanan acuan. Jadi, tanda negatif pada kecepatan itu menunjukkan bahwa arah gerak berlawanan dengan arah acuan yang dipilih. Lanjut nomor 9. Grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk A. Parabola, B. Hiperbola, C. Garis lurus, dan D. Lingkaran. Jawaban dari nomor 9 adalah C. Garis lurus. Pada GLB, posisi berubah secara linear terhadap waktu, sehingga grafik EST berbentuk garis lurus. Next, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak A. Melingkar dan vertikal, B. Horizontal dan vertikal, C. Lurus dan melingkar, dan D. Dipercepat dan diperlambat. Jawabannya adalah B. Horizontal dan vertikal. Gerak parabola dapat dipisah menjadi yang pertama, gerak lurus beraturan pada arah horizontal, lalu yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Nomor 11, penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah A. Massa, B. Gaya, C. Kecepatan, dan D. Energi. Jawabannya adalah B. Gaya. Perubahan gerak atau percepatan itu hanya dapat terjadi jika ada gaya, sesuai hukum 2 Newton. Lanjut. Nomor 12, hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep A. Usaha, B. Momentum, C. Inersia, dan D. Impuls. Jawabannya adalah C, yaitu inersia. Hukum 1 Newton membahas kecenderungan benda mempertahankan keadaan geraknya yang disebut dengan inersia. Lanjut nomor 13. Resultan gaya 0 pada benda berarti A. Benda pasti diam, C. Benda pasti berhenti, C. Percepatan 0, dan D. Kecepatan 0. Jadi jawaban nomor 13 adalah C. Percepatan 0. Resultasi gaya 0 berarti percepatan 0. Benda dapat diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Lanjut nomor 14. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa A. Gaya selalu menyebabkan gerak, B. Gaya berbanding lurus dengan percepatan,
C. Gaya muncul berpasangan. Dan D. Gaya selalu searah gerak. Jawaban dari nomor 14 adalah C. Gaya muncul berpasangan. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa setiap gaya aksi selalu disertai gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Lanjut, nomor 15. Tujuan utama diagram benda bebas adalah A. Menggambar lintasan, B. Menunjukkan massa benda, C. Mengisolasi gaya-gaya, D. Menentukan kecepatan. Jawaban dari nomor 15 adalah C. Mengisolasi gaya-gaya. Diagram benda bebas digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi semua gaya yang bekerja pada benda. Lanjut nomor 16. Pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah A. Gaya normal, B. Gaya gesek, C. Mg cos tan, dan D. Mg sin tan. Jawaban dari nomor 16 adalah D. Mg sin tan. Pada bidang miring licin, komponen gaya berat Mg sin tangan menyebabkan benda meluncur. Lanjut 17. Gaya sentripetal selalu mengarah ke A. Arah gerak, B. Pusat lintasan, C. Luar lintasan, dan D. Arah percepatan tangensial. Jawaban dari nomor 17 adalah B. Pusat lingkaran. Gaya sentripetal selalu mengarah ke pusat lintasan untuk mempertahankan gerak melingkar. Lanjut nomor 18. Pada kerangka inersia, gaya sentrifugal A. Selalu ada, B. Gaya nyata, C. Gaya semu, dan D. Sama dengan sentripetal. Jawaban dari nomor 18 adalah C. Gaya semu. Gaya sentrifugal adalah gaya semu yang muncul jika ditinjau dari kerangka acuan non-inersial. Lanjut, nomor 19. Usaha bernilai 0 jika A. Gaya 0, B. Perpindahan 0, C. Gaya tegak lurus perpindahan, dan D. Gaya searah perpindahan. Jawaban dari nomor 19 adalah C. Gaya tegak lurus perpindahan. Jika gaya tegak lurus perpindahan, usaha bernilai 0 karena W sama dengan Fs cos 90 derajat sama dengan 0. Nomor 20. Satuan usaha dalam SI adalah A. Watt, B. Joule, C. Newton, dan D. Pascal. Jawaban dari nomor 20 adalah B. Joule. Satuan SI usaha merupakan Joule. Lanjut 21. Energi kinetik bergantung pada A. Posisi, B. Percepatan, C. Kecepatan, D. Gaya. Jawaban dari nomor 21 adalah C. Kecepatan. Energi kinetik bergantung pada kecepatan benda melalui persamaan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Lanjut nomor 22. Energi potensial gravitasi bergantung pada A. Massa dan kecepatan, B. Massa dan ketinggian, C. Gaya dan waktu, dan D. Percepatan dan jarak. Nomor 22 jawabannya adalah B. Massa dan ketinggian. Jadi energi potensial gravitasi itu bergantung pada massa dan ketinggian, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Lanjut nomor 23. Teorema usaha energi menyatakan bahwa A. Usaha sama dengan energi potensial, B. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik, C. Energi selalu kekal, dan D. Gaya selalu konstan. Jawaban dari nomor 23 adalah B. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kenapa? Karena teorema usaha energi itu menyatakan bahwa usaha total sama dengan perubahan energi kinetik. Lanjut nomor 24. Energi mekanik kekal jika A. Ada gaya gesek, B. Ada gaya luar, C. Hanya gaya konservatif bekerja, dan D. Benda diam. Jawaban dari nomor 24 adalah C. Hanya gaya konservatif bekerja. Nah, jadi energi mekanik kekal itu jika hanya gaya konservatifnya doang yang bekerja tanpa adanya gesekan. Lanjut 25. Momentum didefinisikan sebagai A. M per A, B. MV, C. F per T, dan D. MA. Jawaban nomor dari nomor 25 itu adalah B. MV.
Momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan, yaitu P sama dengan mv. Lanjut, 26. Momentum merupakan besaran A skalar, B vektor, C tak berdimensi, dan D konstanta. Jawaban dari nomor 26 adalah B, vektor. Nah, momentum adalah besaran vektor karena memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan. Lanjut, 27. Impuls berhubungan langsung dengan A gaya, B energi, C perubahan momentum, dan D usaha. Jawaban dari nomor 27 adalah C, perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu I sama dengan Q3P. Lanjut, 28. Momentum sistem kekal jika A. Ada gaya gesek, B. Sistem terbuka, C. Tidak ada gaya eksternal, dan D. Energi tidak kekal. Jawaban dari nomor 28 adalah C, yaitu tidak ada gaya eksternal. Momentum sistem kekal jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. 29. Lanjut. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, A. Momentum tidak kekal, B. Energi kekal, C. Benda memantul, dan D. Benda menyatu. Jawaban dari nomor 29 adalah D. Benda menyatu. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, kedua benda menyatu setelah tumbukan. Jadi kayak plastisin mantul di ubin. Kayak ya udah nyatu gitu aja. Lanjut, 30. Kesetimbangan statik mensyaratkan A. Kecepatan nol, B. Percepatan nol, C. Gaya nol saja, dan D. Energi minimum. Jawaban dari nomor 30 adalah B. Percepatan nol. Kesetimbangan statik mensyaratkan percepatan translasi dan rotasi yang bernilai nol. 31. Syarat kesetimbangan translasi adalah A. Sigma R sama dengan nol, B. Sigma F sama dengan nol, C. A tidak sama dengan nol, dan D. V sama dengan nol. Jawabannya adalah B. Sigma F sama dengan nol. Kesetimbangan translasi dipenuhi jika sigma F itu sama dengan nol. Lanjut. Syarat kesetimbangan rotasi adalah A. Sigma F sama dengan nol, B. Sigma V sama dengan nol, C. Sigma R sama dengan nol, dan D. Sigma A sama dengan nol. Jawaban dari nomor 32 adalah C. Sigma R sama dengan nol. Kesetimbangan rotasi itu dipenuhi jika sigma R sama dengan nol. Lanjut, 33. Torsi bergantung pada A. Massa dan kecepatan, B. Gaya dan waktu, C. Gaya dan lengan gaya, dan D. Energi dan jarak. Jawaban dari nomor 33 adalah C. Gaya dan lengan gaya. Torsi dipengaruhi oleh besar gaya dan panjang lengan gaya, yaitu R sama dengan RF sin tan. 34. Torsi maksimum terjadi jika gaya A sejajar batang, B membentuk sudut 0 derajat, C tegak lurus batang, dan D menuju titik tumpu. Jawaban dari nomor 34 adalah C, tegak lurus batang. Torsi maksimum terjadi saat gaya bekerja tegak lurus batang. Lanjut, 35. Kesetimbangan stabil ditandai oleh A. Energi potensial maksimum, B. Energi potensial minimum, C. Energi potensial nol, dan D. Energi potensial konstan. Jawaban nomor 35 adalah B. Energi potensial minimum. Kesetimbangan stabil terjadi pada energi potensial minimum. Next. Benda diam tetapi tidak setimbang karena A. Kecepatan nol, B. Percepatan nol, C. Masih ada torsi, D. Tidak ada gaya. Jawaban dari nomor 36 adalah C. Masih ada torsi.
Jadi benda itu dapat diam, tetapi tidak setimbang jika masih terdapat torsi yang bekerja. Lanjut 37, pusat massa suatu sistem adalah A titik gaya terbesar, B titik berat maksimum, C titik representasi distribusi massa, dan D titik gaya normal. Untuk nomor 37, jawabannya adalah C, titik representasi distribusi massa. Pusat massa adalah titik representasi distribusi massa sistem. Lanjut 38, pusat massa dan pusat berat berimpit jika A. Benda diam, B. Benda simetris, C. Medan gravitasi seragam, dan D. Tidak ada gaya luar. Jawaban dari nomor 38 adalah C. Medan gravitasi seragam. Pusat massa dan pusat berat itu berimpit jika medan gravitasinya itu seragam. Next. 39. Kopel gaya menghasilkan A. Gaya translasi, B. Torsi tanpa resultan gaya, C. Percepatan linier, atau D. Energi potensial. Jawaban dari nomor 39 itu B. Torsi tanpa resultan gaya. Jadi, kopel gaya itu menghasilkan torsi murni tanpa resultan gaya translasi. Lanjut nomor 40. Sebuah gaya 10N bekerja pada benda bermassa 2 kg. Percepatan benda tersebut adalah A. 2 meter per sekon kuadrat, B. 4 meter per sekon kuadrat, C. 5 meter per sekon kuadrat, atau D. 20 meter per sekon kuadrat. Nah, kira-kira jawabannya apa tuh? Nah, nomor 40 jawabannya adalah A. 2 meter per sekon per kuadrat. Jadi, caranya kita pakai rumus A sama dengan F per M. F-nya sendiri itu 10N, terus untuk M atau massa 2 kg, jadi 10 dibagi 2. Jawabannya adalah 2. Jadi jawabannya adalah A, 2 meter per sekon kuadrat. Lanjut nomor 41. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh dalam 4S adalah A. 9 meter, B. 15 meter, C. 20 meter, D. 25 meter. Untuk nomor 41, jawabannya adalah C. 20 meter. Nah, untuk nomor 41 ini kita pakai rumus yang S sama dengan VT. V kali T maksudnya. Nah, untuk V atau sendiri kita pakai 5 meter per sekon. Dan untuk T-nya kita masukin yang 4. Jadi 5 dikali 4. Jawabannya adalah 20. Cek. Lanjut. Hitung-hitungan semua nih. Lihat nomor 42. Sebuah benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial awalnya adalah, jadi 42. 42 tuh kita pakai rumus EP sama dengan M kali G kali H. Untuk M-nya sendiri yaitu 1 kg. Untuk G-nya yaitu 10. Dan untuk H-nya sendiri yaitu 20. Jadi 1 kali 10 kali 20. Nah, jadi berapa tuh? Jawabannya adalah 200. Jadi jawaban dari soal nomor 42 adalah C. 200 joule. Joule, sorry. Lanjut nomor 43. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Besar momentum benda tersebut adalah, untuk nomor 43 sendiri kita pakai rumus yang P sama dengan M kali V. M-nya sendiri 2, V-nya 3. Jadi 2 dikali 3, jawabannya 6. Jadi untuk nomor 43, jawabannya adalah C. 6 kg meter per sekon. Nomor 44. Sebuah gaya 20N bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, nah untuk nomor 44 sendiri kita tuh pakai rumus W sama dengan F kali S. Untuk F-nya sendiri itu 20 dan S-nya 5. Jadi 20 dikali 5. Berapa? 100. Jadi jawaban dari nomor 44 adalah C. 100 joule. Lanjut 45.
Sebuah balok bermasa 4 kilogram berada di bidang datar licin. Jika gaya 12N bekerja padanya, kecepatan balok adalah, untuk nomor 45 itu berarti A sama dengan 12/4. Jadi 12 dibagi 4. Jawabannya adalah 3. C. Jadi untuk nomor 45 jawabannya adalah C. 3 meter per sekon kuadrat. Lanjut nomor 46. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per sekon pada lintasan berjari-jari 5 meter. Kecepatan sentripetalnya adalah A. 2 meter per sekon kuadrat, B. 5 meter per sekon kuadrat, C. 10 meter per sekon kuadrat, atau D. 20 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk nomor 46 ini kita pakai rumus AC sama dengan V kuadrat per R. Nah, untuk V kuadrat sendiri itu kita pakai ini. V-nya tuh 10 dikuadratin jadi 100. Terus R-nya sendiri itu jadi ini dijadiin 0,5. Jadi oh sorry, enggak. Yang R-nya sendiri jari-jari 5 tetap. Jadi 100 dikali 5. Sorry, 100 dibagi 5. Jawabannya adalah D. 20 meter per sekon kuadrat. 47. Sebuah batang diputar oleh gaya 10N pada jarak 0,5 m. Tegak lurus batang. Besar torsinya adalah A 2 nm, B 5 nm, C 10 nm, atau D 20 nm. Jawaban dari 47 itu kita pakai rumus yang F kali R. F-nya sendiri itu 10, sedangkan yang R itu 0,5. Jadi 10 dikali 0,5. Jawabannya adalah 5N. Jadi 47 jawabannya adalah B, 5 nm. Lanjut. Oke. Lanjut nomor 48. Sebuah benda bermasa 1 kilogram memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah A. 5 meter per sekon kuadrat, B. 7 meter per sekon kuadrat, C. 10 meter per sekon kuadrat, dan D. 14 meter per sekon kuadrat. Untuk nomor 48 sendiri itu cara ngitungnya tuh ini 50. Kan yang ditanyain kecepatan. Berarti 50 sama dengan 1/2 terus kali 1 V kuadrat. Nah, jadi jawabannya adalah C, 10 meter per sekon. Untuk nomor 49 sendiri, dua benda pertumbukan tidak lanting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kilogram per meter sekon, maka momentum akhirnya adalah C. Jadi momentum sistem itu tetap kekal pada tumbukan tertutup. Nah, jadi sama guys, nggak berubah. Lanjut nomor 50. Sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40N diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah A 10N, B 20N, C 30N, atau D 40N. Jawabannya adalah B 20N. Nah, beban di tengah papan itu terbagi sama. Masing-masing tumpuan itu menahan beban sebesar 20N. Ini, tuh. Jadi kayak masing-masing papan itu 20N. Itu. Yeay, pembahasan dari saya yang totalnya 100 soal udah selesai. Semoga paham ya. Terima kasih sudah menonton video pembahasan saya. Apabila kurang dipahamin atau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi, saya Dwi Jalatuna Ziva atau Diva dari mahasiswa Universitas Airlangga Teknik Lingkungan. Pamit undur diri dan terima kasih setelah menonton sampai habis dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.